Ya pemirsa, menyusul kenaikan harga aftur global dampak perang di Iran, pemerintah Indonesia izinkan kenaikan harga tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13%. Yang terhormat Pak Menteri Keuangan. Bisa dalam konferensi pers hari Senin kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini menjelaskan tekanan geopolitik global yang membuat harga aftur melambung tinggi. Di Filipina, harga aftur mencapai sekitar Rp25.000 per liter, sementara di Thailand ini menembus lebih dari Rp29.000 per liter. Sementara itu, harga aftur di Indonesia ini berada di kisaran Rp23.552 per liter. Terkait hal tersebut, operasional maskapai nasional dapat terpengaruh. Per hari ini kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta itu harga aftur per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah ini 23.551 per liter. Nah kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Dan sebagai langkah tersebut Kementerian Perhubungan atas nama pemerintah menaikkan fuel surcharge. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Ya, sementara itu pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Ya, pemerintah telah melakukan simulasi fiskal dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran Rp420 triliun yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan peluang harga minyak dunia bertahan di atas $100 dalam jangka panjang relatif kecil dengan mempertimbangkan dinamika global. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Leman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karo beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara videografer Amsal Sitepu. Ya, langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan pelanggaran etik setelah Amsal Sitepu divonis bebas oleh pengadilan. Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan, memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang Bu ya? Siap salah.
Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan Keraja Guguk bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan sejumlah jaksa penuntut umum ditarik ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Agung. Saya jelaskan. Pemeriksaan digelar menyusul dugaan adanya penyalahgunaan etik, termasuk tudingan intimidasi dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara. Selain itu, proses eksaminasi juga akan dilakukan untuk menelaah seluruh rangkaian penanganan perkara dari penyidikan hingga penuntutan. Kejaksaan Agung menjamin tidak terbukti jika terjadi pelanggaran, maka sanksi etik akan diberikan sesuai ketentuan. Dilakukan pengaman dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi bagaimana terhadap apakah ada pelanggaran dalam penanganan perkara seperti duduk perkara seperti apa, ya kan? Apabila nantinya akan diteruskan ke tim eksaminasi. Apabila ada pelanggaran, ya tentunya akan ada. Seandainya ada ketentuan untuk pelanggaran, akan ada sanksi etik dari internal kita. Inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum taruh di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya? Sebelumnya, Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Kasus ini pun jadi sorotan publik karena dinilai syarat kejanggalan, hingga Amsal pun diundang dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Tak berselang lama, majelis hakim pun memvonis Amsal Sitepu tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurus sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan kembali digelar dengan menghadirkan 6 saksi. Ya, dari hasil ini terungkap bahwa total dugaan kerugian akibat praktik pemerasan mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan kementerian. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan dengan terdakwa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta dengan menghadirkan 6 saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam persidangan ini, salah satu saksi mengungkap adanya permintaan biaya yang disebut sebagai iuran sumbangsi dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam persidangan ini terungkap pula total dugaan kerugian akibat praktik pemerasan yang mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan kementerian. Iya, ada di laporan yang dikumpulkan sama penyidik. Terkait dengan pengeluaran uang tadi ya, kenapa saudara mau memberikan uang itu? Kalau tidak diberikan sertifikat tidak dikeluarkan, Bapak, tidak bisa kami ambil. Pernah saudara ngalami itu? Pernah terlambat bayar. Menurut saksi, biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional karena disebut tidak adanya anggaran resmi dari kementerian. Saksi juga membeberkan adanya biaya non-teknis lain yang harus dibayarkan oleh para pemohon sertifikasi dan lisensi tenaga K3. Besaran biaya tersebut bervariasi, mulai dari Rp300.000 untuk level operator, Rp750.000 untuk ahli, Rp1.000.000 untuk juru las, hingga Rp2,5 juta untuk evaluator atau penguji. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu usai sidang, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer membantah seluruh tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya. Ia menilai kasus yang menjeratnya syarat dengan kepentingan politik. Saya sudah tahu. Yang jelas ya kan banyak sebetulnya ini mereka sudah berkoalisi nih sebenarnya para pengusaha ini karena mereka sudah tahu saya akan suatu saat mengganggu permainan mereka terkait misalnya magang. Kedua, praktek penandaan ijazah. Ketiga, outsourcing. Kan ini bahaya sekali outsourcing ini. Sebetulnya kita ini Indonesia ini sebenarnya niat nggak sih ingin memberantas kemiskinan? Kalau niat kan ada regulasinya. Tak usah capek-capek.
Nah, salah satu bentuk pemiskinan oleh negara ini apa? Membiarkan praktek kejahatan sosial itu. Dengan apa? Membiarkan pengangguran. Dengan apa? Membatasi syarat pencari kerja yang dibatasi umur sampai 35. Dan di saya kan tidak boleh. Kedua, praktek penahanan ijazah. Masa dokumentasi pribadi seorang ditahan dengan tebusan. Yang diburu KPK harusnya para pengusaha-pengusaha yang memeras apa? Para buruh itu dong, bukan saya mengeluarkan kebijakan. Sama juga yang magang. Magang itu juga salah satu kejahatan.